Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'an bi ihsan ila yaumil ba'd. Nah, kita lanjutkan kitab Al-Bayan Al-Awhad fi Tauhidillah Al-Ahad, masih pada pembahasan penetapan sifat atau perkara bahwa Allah Subhanahu wa taala dilihat. Dan kita telah menyebutkan ada sekitar 5 dalil naqli yang menunjukkan bahwa Allah Jalla wa Ala dilihat nanti di akhirat. Nah, apa saja yang 5 itu? Yang pertama, surah Al-Qiyamah. Berahan. Naam, ahsant. Wujuh yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Dan nazar apabila digandengkan dengan ila, maka maknanya apa? Melihat dengan mata kepala. Nah, taib dalil yang lain, yang kedua, Abu Darda. Naam, ahsant. Kalla innahum 'an rabbihim yawma idzin lamahjubun, di surah Al-Mutaffifin. Dan ini telah ditafsirkan para salaf qatibah, yakni mayoritas mereka, bahkan bisa dikatakan ijma'. Maka makna dari ayat ini, orang-orang kafir kan dihalangi dari melihat wajah Allah. Mafhum mukhalafah, pemahaman terbalik dari ayat, bahwa orang beriman akan melihat wajah Allah. Nah, ada lagi Kevin? Naam, ahsant. 'Ala al-ara'ik yanzurun, maka hadfu al-ma'mul wal muta'allaqu bihi yufidu al-umum. Ketika dihapuskan kaitan dan ma'mulnya dari objek atau objek dari perbuatan ini, di atas dipan-dipan mereka melihat, kan gitu, dihapuskan apa yang mereka lihat, maka menunjukkan keumuman. Dan sebesar-besar kenikmatan adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa taala, dan tidak akan kontradiksi antara melihat wajah Allah dan kenikmatan yang lain. Tapi ini yang lebih zahir. Taib, ada lagi Bang Arun? Hadis. Begitu juga di surah Yunus, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, bagi orang-orang yang berbuat ihsan adalah surga dan tambahan. Ditafsirkan Mujahid Ibni Jabir bahwa yang maksud dengan tambahan melihat wajah Allah. Nah, ini sudah kita bahas kemarin. Taib, di hadis ada yang hafal hadisnya? Abu Darda hafal? Naam, ahsant. Hadis Jarir bin Abdullah Al-Bajali. Kata Nabi SAW, innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamara lailatal badr la tudammuna fi ru'yatihi. Sesungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian sebagaimana kalian melihat bulan di malam purnama, dan kalian tidak saling berdesak-desakan ketika melihatnya. Begitu juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari, innakum satarawna rabbakum iyanan, sesungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian dengan mata kepala. Nah, maka ini sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Baik, sekarang kita lanjut pembahasan mazhab al-Mu'tazilah fi qadiyati ar-ru'yah. Mazhab Mu'tazilah tentang Allah dilihat. Cuma kurang dingin, nak? Qala al-muallif rahimahullah ta'ala, yunkiru al-Mu'tazilah ru'yat Allah wa yaj'alunaha min al-mustahilat. Yaqulu Abdul Jabbar fi bayanihi. Nah, Mu'tazilah mengingkari bahwa Allah itu dilihat. Mu'tazilah mengingkari bahwa Allah dilihat, dan mereka menjadikan perkara ini di antara yang mustahil. Kata mereka, Allah tidak mungkin dilihat. Ya kan? Sementara Ahlu Sunnah mengatakan mungkin Allah dilihat. Dan terjadinya penglihatan itu dengan dalil naqli. Berkata Abdul Jabbar Al-Mu'tazili, di antara pentolan dan tokoh Mu'tazilah,
mimma yajibu nafyuhu anillahi ta'ala ar-ru'yah. Mimma yajibu nafyuhu anillahi ta'ala ar-ru'yatu. Di antara perkara yang wajib ditolak dari Allah bahwa Allah itu dilihat. Kata dia, wajib kita nafikan bahwa Allah itu dilihat. Nah, kemudian dia mengatakan, wa hadhihi mas'alah khilaf baina an-nas. Maka permasalahan ini terjadi perselisihan di antara manusia, katanya. Wa fil haqiqati al-khilafu fi hadhihi al-mas'alati innama yatahaqqaqu bainana wa bain haula'i al-asy'ariyah. Kata Abdul Jabbar Mu'tazili, hakikat perselisihan yang terjadi tentang permasalahan ini, bahwa Allah dilihat atau tidak, itu terjadi perselisihan antara kami dengan Asy'ariyah, yakni antara Mu'tazilah dan Asy'ariyah. Alladzina la yukayyifuna ar-ru'yah, yang dimana Asy'ariyah tidak menjelaskan bagaimana konsep melihat atau konsep dilihatnya Allah. La yukayyifuna, mereka enggak jelaskan. Fa amma al-mujassimah, yakni bihim ahlus sunnah. Adapun al-mujassimah, ini ucapan Abdul Jabbar al-Mu'tazili untuk melempar ahli sunnah wal jamaah, salafus salih. Kata dia, salafus salih mujassimah. Kata Abdul Jabbar al-Mu'tazili, fahum yusallimuna anna Allah Ta'ala law lam yakun jisman lama sahha an yura. Katanya, adapun salafus salih, mereka menerima bahwa apabila Allah bukan jisim, maka tidak akan dilihat. Katanya apa? Sekiranya Allah itu bukan jisim, maka Allah tidak akan dilihat. Pertama, ini ucapan batil. Ini ucapan batil, ini tuduhan tanpa bukti. Lihat, ini masih ucapan Abdul Jabbar al-Mu'tazili. Kata dia, wa nahnu nusallim lahum anna Allah Ta'ala law kana jisman la sah an yura. Katanya, kami yakini bahwa sekiranya Allah itu jisim, maka Allah bisa dilihat. Wadah? Tapi bagi Mu'tazilah, bagi mereka Allah itu bukan jisim, sehingga Allah tidak dilihat. Wal kalamu ma'ahum fi hadhihi al-mas'alah laghwun. Maka pembicaraan dengan mereka, maksudnya dengan ahli sunnah, salafus salih, ahlul athar, terkait permasalahan ini laghwun, yakni sia-sia. Ini disebutkan Abdul Jabbar Mu'tazili kitab Syarh Ushulil Khamsah, kitab yang masyhur, tumpuan orang-orang Mu'tazilah. Nah, jelas konsep Abdul Jabbar Mu'tazili mengatakan sekiranya Allah itu jisim, kita pun mengatakan Allah itu mungkin dilihat. Tapi karena Allah bukan jisim, bagi mereka maka Allah tidak dilihat. Nah, ini ucapan batil tentunya. Baik, qala al-muallif, wa hadha an-nass muhimmun fi bayani haqiqatil khilaf fi hadhihi al-mas'alah. Ucapan Abdul Jabbar ini sangat penting terkait penjelasan hakikat perselisihan antara ahli sunnah, Asy'ariyah dan Mu'tazilah terkait perkara Allah dilihat. Wa annahu khilafun fil usul, bahwa kita melihat bahwa perkara ini perselisihan pada usul. Fa Abdul Jabbar yadhkur anna al-khilaf baina al-Mu'tazilah wal Mujassimah wa yaqsid bihim ahli sunnah wal jamaah khilafun fil usul. Nah, maka Abdul Jabbar Mu'tazili juga menyebutkan perselisihan antara ahli sunnah dan Mu'tazilah itu perselisihan terjadi pada usul. Walihadza asyara ila annahu min al-lagw an nashtaghil bil furu' mal ikhtilaf fi usuliha. Katanya, oleh karena itu di antara yang sia-sia kita berselisih atau sibuk membahas perkara yang menjadi cabang, padahal kita berselisih pada usul. Maksudnya usul di sini konsep melihat Allah, konsep melihat Allah Jalla wa Ala. Wadah. Nah, akan kita jelaskan nanti masalah ini. Fal-bahthu fi qadiyati ar-ru'yah far'un 'anil bahth fi sifati al-'ulu wa ghayriha min as-sifat. Permasalahan bahwa Allah dilihat ini cabang kan itu
dari permasalahan yang menjadi inti bahwa Allah itu di atas seluruh makhluk dan sifat-sifat yang lain. Nah, wa dzakara anna al-Asy'ariyah yashtarikuna ma'ahum fi inkari sifatil 'ulu. Dan dia juga menyebutkan bahwa Asy'ariyah dan Mu'tazilah sepakat bahwa Allah itu tidak di atas seluruh makhluk. Mereka mengingkari sifat tingginya Allah. Wa ma'a dzalika aqarru bi sifatir ru'yah. Yani Asy'ariyah setelah mengakui bahwa Allah tidak di atas seluruh makhluk, tapi mereka mengatakan Allah itu dilihat. Fal khilaf munhasirun bainahum. Maka perselisihan ini berporos pada kita dengan mereka. Li'annahu muta'alliqun bitahqiqi muqtadayati dzalika inkar ma yusammihi at-taksim. Karena ini berkaitan dengan konsep dan konsekuensi pengingkaran bahwa Allah itu dilihat berkaitan dengan jisim. Nah, yang pertama kita fahami bahwa Mu'tazilah mengatakan bahwa sekiranya Allah itu jisim, maka mungkin Allah dilihat. Ini kata mereka. Dan mereka menuduh kita, ahlu sunnah, kita mengatakan Allah itu jisim. Oleh karena itu kita menetapkan Allah dilihat. Jelas. Nah, makanya mereka menyerang Asy'ariyah. Artinya gini, Mu'tazilah dengan Asy'ariyah itu kan sama kan, mengingkari Allah di atas seluruh makhluk. Tapi kenapa kalian wahai Asy'ariyah menetapkan Allah dilihat? Kenapa kalian wahai Asy'ariyah menetapkan Allah dilihat? Sebagaimana kalian sama pada usul, yakni bahwa mereka sama-sama menolak Allah di atas seluruh makhluk, seharusnya kalian pun menolak Allah itu dilihat. Ya kan? Karena Allah enggak ada di atas langit. Wadih? Konsekuensinya Allah enggak dilihat. Apa yang mau dilihat di atas langit sana? Nah, wadih? Jelas mengarang. Nah, maka semua mereka mengatakan bahwa sekiranya Allah dilihat dengan mata kepala, berarti Allah jisim. Ini aja yang ujung-ujungnya itu jisim. Masalah jisim ini udah kita bahas, makanya Anda bilang kalau bisa diulang-ulang. Taib, akan datang dalil mereka menunjukkan bahwa Allah tidak dilihat. Dalil Mu'tazilah. Yang pertama dalil akli dan dalil naqli. Dalil adillatul Mu'tazilah ala qaulihim. Dalil Mu'tazilah atas ucapan mereka bahwa Allah tidak mungkin dilihat. Bukan hanya tidak dilihat ya. Ini lebih parah loh, tidak mungkin. Jelas. Tidak mungkin dilihat. Nah, istadalla alaihi al-Mu'tazilah bi'adadin min al-adillah. Mu'tazilah menggunakan dalil bervariasi. ولكن لابد أن نشير إلى أن المعتزلة في هذه القضية لا يفرقون بين الأدلة العقلية وبين الأدلة السمعية. Mu'tazilah terjadi ittirab, yakni keguncangan dalam beristidlal. Yakni mereka tidak membedakan dalil akli dan dalil naqli. Sam'i naqli sama. Jelas, dalil akal dan dalil Al-Quran dan Sunnah. Bal yabda'una bil adillati sam'iyah. Bahkan mereka langsung mengambil dalil dari Al-Quran dan Sunnah yang seolah-olah mereka bisa gunakan untuk membenarkan keyakinan mereka yang batil, yang mengatakan Allah tidak dilihat. Wadih. Wa hadha ala khilaf istidlalatihim fil qadaya al-ukhra fil asma'i was sifat. Nah, ini bersendiri, ini berbeda dengan konsep mereka yang pada sifat-sifat yang lain yang biasanya mereka menggunakan dalil akli. Ini langsung mereka gunakan dalil sam'i atau dalil naqli. Lianna qadiyat ar-ru'ya laysat min al-qadayat allati yatawaqqafu 'alayha sihhatul wahyi. Karena permasalahan Allah dilihat ini bukan perkara yang harus berhenti pada wahyu. Artinya enggak perlu, maksudnya Allah mungkin dilihat atau tidaknya tidak membutuhkan dalil dari Al-Quran dan Sunnah, karena kita imani Allah itu ada. Jelas mungkinnya, tapi terjadinya, tahakkuknya wajib dari Al-Quran dan Sunnah. Ini sudah kita bahas di awal pertemuan. Fa inna yumkin an nuthbit an-nubuwah min ghairi an nakhud fi sifatir ru'ya. Yani contohnya kita mungkin menetapkan kenabian Rasulullah tanpa masuk ke dalam sifat Allah dilihat, kan gitu.
فلما أمكن أن نثبت النبوة من غير أن نخوض في صفة الرؤيا أصبح السمع غير متوقف على الرؤيا. Nah, ketika mungkin bagi kita menetapkan kenabian tanpa masuk kepada sifat ru'yah Allah, maka apa? Maka begitulah dalil sam'i, as-sam'i yani dalil naqli. Nah, tidak harus secara gamblang, nah, untuk menetapkan ru'yah atau mungkinnya ru'yah. Ini lebih tepat. Nah, masalah ini udah kita fahami kan, bahwa mungkinnya Allah dilihat itu dalil akal. Tapi terjadinya penglihatan itu harus menggunakan dalil naqli. Fayumkin an nastadilla bis-sam'i 'ala ar-ru'yah kama nastadillu bil aqli. Maka mungkin bagi kita untuk beristidlal dengan dalil sam'i untuk menetapkan ru'yah sebagaimana dalil aqli. Nah, wa Abdul Jabbar al-Mu'tazili bada'a bil adillati sam'iyyati qabla al-adillati al-aqliyati li ajli hadzal gharad. Nah, maka Abdul Jabbar al-Mu'tazili langsung menembak dalil sam'i sebelum dalil aqli dengan tujuan ini. Walakin hadha as-sani' wa at-taswigh min al-Mu'tazilati ghairu sahih. Akan tetapi perbuatan ini yang langsung mereka menembak dalil naqli sebelum dalil aqli tidaklah sahih. Kenapa? Lianna al-Mu'tazilata innama ankaru ru'yata liannaha taqtadi at-taksim. Mu'tazilah mengingkari Allah itu dilihat karena kata mereka konsekuensi kalau Allah dilihat dengan mata kepala maka Allah akan jisim, kata mereka. Waqad sarraha bidzalik, dan mereka telah pertegas tentang ini. وهذا يعني أنهم ينطلقون من أصول أقلية كلية يحاكمون إليها النصوص الشرعية. Maka inilah maknanya menunjukkan bahwa mereka menggunakan dalil syar'i, dalil naqli untuk mencocoki usul-usul akal yang dimana mereka gunakan untuk membangun ilmu filsafat ini. Artinya mereka punya konsep ilmu filsafat atau ilmu kalam. Kemudian mereka tengok dalil naqli ini berbenturan. Kita cari langsung dalil naqli yang sesuai dengan konsep ilmu kalam. Ini udah ma'ruf, diketahui konsep mereka. Nah, makanya mereka aqlaniyun. Fa al-usul al-mu'athirah haqqan fi madhhab al-Mu'tazilah hiya al-usul al-aqliyah. Maka konsep yang memberikan efek, yang merubah, memberikan pengaruh besar kepada madhhab Mu'tazilah adalah الأصول العقلية فهي لا تختلف عن البحث في سائر الصفات الإلهية. Maka sebenarnya tidak berbeda pembahasannya pada sifat-sifat Allah yang lain. طيب ولن نذكر كل الأدلة التي اعتمد عليها المعتزلة. Kita enggak akan sebutkan seluruh dalil yang digunakan Mu'tazilah untuk menolak bahwa Allah dilihat. وإنما سنذكر بعضها. Kita sebutkan sebagian. ونبين وجه الغلط فيها ونشير إلى باقي الأدلة الأخرى إجمالا فمن أدلتهم. Maka akan kita jelaskan sisi kesalahan mereka dalam menggunakan dalil dan dalil-dalil secara mujmal yang lain. Di antara dalilnya, ini dalil yang disebutkan dalam ilmu kalam. Perlu diperhatikan, ilmu kalam sebagaimana kita singgung adalah ilmu akal secara murni. Ilmu akal secara murni. Nah, yang dibangun dari muqaddimah al-ula wa muqaddimah al-thaniyah wa natijah. Pembukaan pertama, pembukaan kedua, kemudian hasil. Dan pembukaan yang pertama dan kedua ini biasanya dibangun di atas tamtsil. Dibangun di atas tamtsil, menyamakan antara perkara-perkara yang dilihat dengan panca indera atau dijangkau dengan panca indera. Maka ketika mereka menyamakan konsep sifat Allah dengan apa yang mereka lihat, yakni perkara al-masyhud, maka konsepnya akan sama, kan itu. Maka natijahnya akan sama. Nah, karena mereka hanya mengetahui atau membangun konsep bahwa apa saja yang dilihat berarti jisim.
Maka apakah ini benar? Apa saja yang bisa dilihat berarti jisim? Maka ini tidaklah benar. Tidaklah benar dikatakan segala sesuatu yang dilihat pasti jisim. Masalah jisim juga akan kita jelaskan nanti. Baik, yang pertama dalil awal, dalilul muqabalah. Dalil al-muqabalah. Nah, dalil berhadap-hadapan. Ini di antara konsekuensi penglihatan, kan gitu, atau konsekuensi yang dilihat, yakni wajib yang melihat dan dilihat saling berhadap-hadapan. طيب وهو دليل عقلي وفي تصويره يقول القاضي عبد الجبار, maka ini di antara dalil akli. Berkata Abdul Jabbar Al-Mu'tazili, kata dia, innal wahida minna ra'a bihasatin wal ra'i bil hasah la yara syai'a illa idza kana muqabilan aw halan fil muqabil aw fi hukm al muqabil. Kata dia, lihat ini muqaddimah akan disebutkan nanti. Sesungguhnya salah seorang di antara kita kalau melihat itu dengan panca indera, hasah artinya panca indera yang dengan mata, dengan penglihatan, bukan dengan hati. Qala war-ra'i, maksudnya yang melihat dengan panca indera tidaklah melihat sesuatu kecuali berhadap-hadapan. Jelas. Tidaklah ketika seseorang melihat dengan panca inderanya pasti berhadap-hadapan antara yang melihat dan dilihat. Au halan fil muqabil, atau masuk pada yang dihadapi. Artinya ar-ra'i masuk kepada yang dilihat, yang muqabil yang dihadapi. Au fi hukmil muqabil, atau satu hukum dan satu konsep dengan yang dilihat. Artinya yang melihat harus satu konsep atau satu hukum atau satu ruangan atau satu jenis dengan yang dilihat. Wadah. Nah, waqad thabata anna Allah Ta'ala, ini lihat. Maka telah valid bahwa Allah Jalla wa Ala, ini kata Abdul Jabbar Mu'tazili, la yajuzu an yakuna muqabilan wala halan fil muqabil wala fi hukmil muqabil. Maka Allah Jalla wa Ala katanya tidak boleh berhadap-hadapan dengan yang melihat, yakni dengan manusia, atau masuk kepada ruang lingkup mereka, atau satu hukum dan satu jenis dengan mereka. Nah, ini dengan makhluk, dengan manusia. Lianna hadhil awsaf, lihat muqaddim natijahnya, katanya karena sifat-sifat ini la takunu illa lil ajsam, yakni yang berhadap-hadapan tidaklah antara yang melihat dan dilihat harus sama-sama jisim. Wallahu laisa bijismin, sementara Allah bukan jisim, oleh karena itu Allah tidak dilihat. Nah, ini dalil al-muqabalah. Apa dalil muqabalah? Berhadap-hadapan, kan gitu. Kata mereka, yang berhadap-hadapan harus sama-sama jisim baru bisa berhadap-hadapan. Sementara Allah, kata mereka, bukan jisim, berarti Allah tidak berhadap-hadapan dengan manusia sehingga Allah tidak dilihat. Karena dilihat harus berhadap-hadapan. Jelas, Bang Arun? Wa hadzal istidlal qa'imun ala inkari sifati al-'ulu. Sahih. Pendalilan ini dibangun di atas mengingkari sifat tinggi Allah. Makanya Nabi bilang, menetapkan sifat ulu, sifat tinggi Allah di seluruh makhluk, ini memiliki memiliki efek kepada sifat yang lain. Fa innahum law lam yunkiru sifat al-'uluwi lama istaqama lahum hadzal istidlal. Sekiranya mereka tidak mengingkari sifat tinggi Allah di atas seluruh makhluk, maka enggak mungkin mereka bisa lurus menggunakan dalil ini. Enggak akan connect. Wa dalilu al-muqabalah qa'imun ala thalath muqaddimatin asasiyah. Dalil berhadap-hadapan ini kan mereka jadikan illah, sebab Allah itu tidak dilihat. Kenapa? Karena yang berhadap-hadapan
harus sama-sama jisim, sementara Allah bukan jisim. Berarti ketika melihat harus berhadap-hadapan, berarti Allah tidak dilihat. Nah, ada 3 muqaddimah. Al-muqaddimatul ula, muqaddimah yang pertama, langkah pertama yang mereka tempuh, anna ar-ru'yata bihasatil basar la takunu illa fi ittijahin, ay fi al-muwajaha, fi al-muqabalah. Fa innal insana fi ru'yatihi bi basarihi la yakunu illa fi ittijah. Penglihatan atau manusia ketika melihat dengan mata, basar, dengan panca indera, antara manusia yang melihat dan apa yang dia lihat itu harus berhadap-hadapan. Harus berhadap-hadapan. Ini benar nggak ini konsep ini? Antara yang melihat dan dilihat harus berhadap-hadapan. Bang Arun, konsep ini, konsep melihat itu benar nggak? Maksudnya antara yang melihat dan dilihat harus berhadap-hadapan baru bisa dilihat. Nggak benar? Masa? Bisa kita melihat sesuatu yang tidak ada di hadapan kita? Enggak. Arah ini katakan arah nih. Pertanyaannya, apakah kita bisa melihat sesuatu yang tidak di hadapan kita? Berarti konsep ini benar. Kan katanya manusia ketika melihat sesuatu harus berhadap-hadapan. Ya kan? Harus berhadap-hadapan. Ini benar. Secara akal ini benar, sahih. Makanya Syekhul Islam pun menyebutkan, kemarin kita sebutkan, fa innana la natasawwar ma la nu'ayin wa la nuwajih, atau kama qala. Enggak mungkin kita bisa menggambarkan melihat sesuatu yang tidak dengan mata dan tidak berhadap-hadapan. Bagaimana melihat sesuatu yang enggak berhadap-hadapan? Tembus kepala kita, itu pun berhadap-hadapan juga antara kita dengan yang di belakang. Jelas. Arah itu wajib. Arah itu wajib ada ketika melihat. Ya kan? Ini akal. Bisa nggak kita melihat sesuatu yang tidak ada di hadapan kita? Nggak ada dia. Bukan jauh atau enggaknya. Jauh pun dia di hadapan kita. Tapi ini nggak ada di hadapan kita. Nggak bisa. Nah, al-muqaddimah ats-tsaniyah, muqaddimah yang kedua, anna kullama kana fi ittijahin fahuwa jisman. Ini dia muskilahnya. Kata Mu'tazilah, segala sesuatu yang diarah, yang berada pada arah ittijah, yakni arah, maka akan jisim. Segala sesuatu yang di dalam arah maka jisim. Kata mereka Allah itu tidak diliputi arah, berarti Allah tidak dilihat. Itu sebenarnya makanya pada konsep sifat ulu. Jelas. Yang kedua, ini yang ketiga, al-muqaddim ats-tsalitsah, anna Allah munazzahun anil jismiyah. Allah itu disucikan dari jisim. Allah itu disucikan dari jisim, artinya Allah itu bukan jisim. Apa closing statementnya? Fan-natijatu idzan anna Allah munazzahun anir ru'yah wa tastahilu ru'yatuhu. Hasilnya bahwa Allah itu tidak dilihat, disucikan dari dilihat, artinya Allah tidak dilihat, bahkan tidak mungkin untuk dilihat. Kenapa? Karena tadi penglihatan itu tidaklah terjadi harus dengan arah, sementara sementara yang di dalam arah itu jisim, sementara Allah bukan jisim, berarti Allah tidak pada arah, berarti Allah tidak dilihat. Nah, طيب قال المؤلف هنا wa nahnu la nukhalif al-mu'tazilah fi al-muqaddimah al-ula. Kita enggak menyelisih muqaddimah pertama yang dikemukakan Mu'tazilah, ya kan? Bahwa melihat itu harus dengan arah. Kita sepakati bahwa penglihatan itu tidaklah terjadi kecuali ada arah.
Walidzalika naqul, oleh karena itu kita katakan innal mu'minina yarawnallaha fi jihatil ulu. Akan tapi perlu kita yakini dan imani bahwa orang-orang beriman melihat Allah nanti di akhirat. Allah itu di atas mereka, dari arah atas kita melihat. Sebagaimana cara kita melihat bulan. Bulan itu di mana? Di atas, manusia di bawah. Nah, begitulah posisinya. Allah itu di atas, maka manusia di bawah. Sebagaimana yang kita sebutkan dalam hadis Jarir bin Abdullah Al-Bajali atau Al-Bujali. Nah, Al-Muqaddimah Al-Thaniyah Al-Muqaddimah Al-Thaniyah wa hiya anna kulla man kana fi jihatin fa huwa jism. Maksudnya yang tadi ini syarahnya ini. Kan katanya apa? Siapa saja yang masuk ke dalam arah berarti jisim. Apa saja yang masuk ke dalam arah maka jisim. Masalah jihah ini udah kita bahas belum, Bang Arun? Masalah jihah, masalah arah udah satu kajian full, 2 kajian malah. Ini udah kita bahas. Kan gitu. Enggak mungkin kita ulang lagi dari awal masalah jisim, masalah jihah. فهذه المقدمة مجملة فنقول ماذا تقصدون بالجهة. Ya ini kalam mujmal kan gitu. Apa yang kau maksud dengan arah wahai Mu'tazilah? Apa makna arah? Hal taqsiduna biha syai'an makhluqan muhdatsa? Apakah engkau inginkan dari makna arah itu lingkup makhluk? Ya kan, arah maksudnya ada pada lingkup makhluk ini atau arah tinggi yang di atas seluruh makhluk yang tidak ada makhluk di situ. Nah, fa nahnu nusallim ma'akum bi anna kullama kana fi jihatin makhluqah atau fi jihatin makhluqatin fa huwa makhluqun. Kita akui apa saja yang berada di ruang lingkup makhluk maka dia makhluk. Makanya ucapan At-Tahawi ketika mengatakan fa innallaha la tahtawihi jihatus sit kasail mubtada'at, sesungguhnya Allah tidak diliputi 6 arah sebagaimana kebanyakan makhluk. Secara umum itu benar kan gitu. Secara umum itu benar karena apa saja yang di dalam lingkup makhluk maka dia makhluk. Jelas? Baik. Am taqsiduna biha man kana fi ittijahin ma? Apakah yang kalian inginkan dari makna arah ini ruang lingkup makhluk? Artinya sesuatu makhluk, ada makhluk meliputi Allah. Ini yang kalian maksud dengan arah Allah itu diliputi makhluk ini. Maka kita juga sepakat bahwa Allah itu tidak diliputi oleh makhluk. Tapi bukan berarti Allah itu tidak di atas seluruh makhluk, ya kan? Atau yang kalian inginkan man kana fi ittijahin ma, artinya di arah secara mutlak. Man kana fi ittijahin ma artinya arah secara mutlak, arah tinggi secara mutlak yang tidak ada makhluk di situ, yang tidak di dalam lingkup makhluk. Fa in qasadu hadzal ma'na bil jihati fa nahnu la nusallim bi anna kull man kana fi jihatin la budda an yakuna makhluqa. Maka kita tidak sepakat dan kita tidak terima bahwa segala sesuatu yang ada di dalam arah berarti dia harus makhluk. Wallahu ta'ala fi tijahil ulu. Allah itu di atas seluruh makhluk, di arah atas, tapi tidak di dalam lingkup makhluk. Posisi Allah tinggi di atas seluruh makhluk, di atas seluruh makhluk. Lihat arah atas secara mutlak. Wa huwa laisa makhluqa, dan Allah itu bukan makhluk. Fa haqiqatu hadhihi al-muqaddimah annaha istidlalun bi mahallin niza'. Kesimpulan dari muqaddimah ini perkara yang kita tidak sepakat dengan Mu'tazilah. Naam. Wa amma al-muqaddimah ats-tsalitsah, adapun muqaddimah yang ketiga, apa dari muqaddimah yang ketiga? Abu Rehan? Nah, Allah disucikan dari jisim. Ahsant.
Wa hiya anna Allah munazzahun 'anil jismiyah. Bahwa Allah disucikan dari jisim. Artinya Allah bukan jisim kata mereka. Fahiya muqaddimatun mujmalah. Ini pun muqaddimah mujmal. Apa yang maksud dengan jisim? Kan itu. Fa naqulu lahum madza taqsiduna bil jismiyah? Apa yang kalian maksud dengan makna jisim? Hal taqsiduna bil jismiyati sifat al-makhluqin? Apakah yang kalian inginkan dari jisim itu sifat yang khusus bagi makhluk? Kekhususan sifat makhluk ini kalian maksud jisim? Kan itu yang terdiri dari apa namanya? Atom, jauharul fard. Ini kalian inginkan? Fa nahnu nuqirru ma'akum bi anna Allah munazzahun anha. Lihat. Kita sepakat dengan kalian bahwa Allah itu disucikan dari kekhususan sifat makhluk. Atau kalian inginkan jisim itu adalah zat yang terdiri dari atom, dan atom itu mutamatsil, sama bentuknya. Kita enggak mengatakan ini juga Allah itu bukan zat yang terdiri dari atom atau apa yang kalian sebutkan dari kekhususan makhluk. Am taqsiduna bil jismiyati qiyam as-sifat bidzat. Atau yang kalian inginkan dari makna jisim adanya sifat pada zat. Nah, makanya di antara makna jisim juga udah kita sebutkan sesuatu yang bisa dilihat dan yusharu ilaihi isyaratan hissiyah. Kalau masih ingat antum. Makanya kalau bisa 4 atau 5 kita sebutkan makna jisim itu usahakan dihafal. Di antara makna jisim yura wa yusharu ilaihi isyaratan hissiyah. Sesuatu yang bisa dilihat dan bisa ditunjuk dengan tangan. Allah bisa dilihat dan bisa ditunjuk dengan tangan. Iya enggak? Nah, Rasulullah alaihi wasallam menunjuknya di mana Allah ketika bertanya kepada jariyah mengatakan fis sama. Begitu juga Rasulullah ketika khutbah menunjuk Allahumma ishhad. Nah, katakan ya Allah saksikanlah. Bal nukhalifuhum afwan fa in qasadu hadzal ma'na fa nahnu la nusallim lahum bidzalik. Kalau yang mereka inginkan bahwa jisim itu sesuatu yang bisa dilihat atau ditunjuk dengan tangan atau dengan jari kan gitu, maka kita enggak sepakat dengan makna ini, bahkan kita menyelisihinya. Fallahu ta'ala yusafu biqiyamis sifat. Allah ta'ala itu disifatkan dengan adanya sifat, dengan memiliki sifat. Wa in kunna la nusallim bi itlaqi lafdzil jismiyah. Walaupun kita tidak sepakat untuk menyematkan lafaz jisim kepada Allah Jalla wa Ala. Karena itu tadi lafaz yang multi tafsir yang bisa mengandung makna yang benar dan makna yang batil. Taib. Kita sebutkan satu lagi dalil al-intiba'. Ini semua dalil aqli atau qiyasut tamthil. Makanya mereka belum mengistiqra perkara yang gaib sehingga mereka gunakan istiqra'i al-mashhud, wa hadha batil la yasih. Ad-dalilu ats-tsani, dalil yang kedua, dalilul intiba'. Apa makna dalil intiba' ini? Kalau kita melihat, maka sesuatu yang dilihat itu akan apa namanya? Terrefleksi ya. Terpancarkan di mata kita kan? Ya enggak Bang Arun? Jadi kalau kita melihat, maka yang dilihat itu akan tergambar di mata ya kan? Ya kan, terbias. Entah apalah itu istilahnya. Sesuatu yang dilihat, nah, terpantul di mata kita. Maksudnya sesuatu yang kita lihat itu akan tergambar di mata kita. Nah, sebagaimana kamera, ya kan? Nah, kamera itu konsepnya kan kayak gitu kan. Nah, ketika dia merekam kita ini, misalnya HP ini, tergambar yang di hadapan dia itu di dalamnya. Nah, konsep mata manusia pun begitu. Ketika dia melihat, yang dilihat itu tergambar di mata kita. Wadah? Hah? Wadah belum wadah? Dalil intiba', tercetak dia yang digambar itu, yang di hadapan itu di mata. Nah, begitu juga kamera, untuk mudah memahaminya kamera, contohnya HP ini kan gitu. Yang direkamnya dia kan menangkap gambar sehingga gambar ini berada di situ. Nah, kita pun ketika kita melihat
yang kita lihat itu berada di mata kita. Wah, baik. Ini dikatakan al-intiba', yakni yantabi', macam tercetak dia, makanya dikatakan at-tiba'ah, cetak, printer, terprint, tercetak. Wa haqiqatuhu anna kullama kana mar'iyya fala budda an tantabi'a suratuhu fil ayn. Hakikatnya apa? Segala sesuatu yang bisa dilihat, segala sesuatu yang dilihat, mar'iyan yakni maf'ul, segala sesuatu yang dilihat, maka bentuknya pasti terdapat di mata, tercetak di mata, tergambar di mata. Bentuknya kan ada bentuknya berarti ya kan? Namanya dilihat. Enggak mungkin melihat sesuatu yang tidak ada bentuknya. Wallahu subhanahu yatanazzah 'anis surah wal mithal. Allah Jalla wa Ala, kata Mu'tazilah, disucikan dari bentuk. Subhanallah. Fayastahilu an yakuna Allahu mar'iyya, maka mustahil Allah itu dilihat. Wadih. Dari dalil akal ini yang dibangun di atas tamthil dan istiqra'in naqis, mereka menyimpulkan dua perkara. Yang pertama, Allah tidak diarah sehingga Allah tidak dilihat. Yang kedua, Allah tidak memiliki bentuk sehingga Allah tidak dilihat. Karena kata mereka, yang tidak memiliki bentuk enggak mungkin dilihat. Iya enggak? Benar enggak konsep itu? Bang Arun, apakah mungkin melihat sesuatu yang tidak ada bentuknya? Nah, Sahib Abu Rehan, mungkin melihat sesuatu yang enggak ada bentuknya. Nah, pemahaman Mu'tazilah secara asal benar enggak? Benar kan gitu. Tapi mereka mengatakan Allah tidak memiliki bentuk. Di sini dia salahnya. Sementara disebutkan dalam hadis bahwa Allah Jalla wa Ala memiliki bentuk. Nah, innallaha khalaqa Adam ala suratihi. Sesungguhnya Allah menciptakan Adam di atas bentuknya. Nah, bukan berarti Adam itu persis bagaimana Allah, yakni macam manusia, enggak, bukan Allah macam manusia. Nah, begitu juga disebutkan di riwayat Bukhari, riwayat yang menunjukkan bahwa Allah memiliki bentuk itu sangat banyak, dan ini diriwayatkan di sahih. Wa hadha ad-dalil naqalahu ar-Razi 'an al-Mu'tazilah. Dalil ini dinukilkan Razi dari Mu'tazilah. وهو قائم على أن حقيقة الرؤية التي تكون للمؤمنين يوم القيامة هي نفسها الحقيقة التي تكون الآن في الدنيا بخواصها وهذه مقدمة خاطئة. Lihat, dalil yang dinukilkan Razi dari Mu'tazilah ini dibangun di atas menyamakan konsep 100% samanya antara orang-orang yang beriman melihat Allah pada hari kiamat, ketika di dunia, dengan konsep-konsep yang menjadi kekhususan bagi perkara dunia. Maka ini muqaddimah yang salah kan gitu. Nahnu la naqulu inna ar-ru'yata allati takunu lil mu'minina yawm al-qiyamati lillahi ta'ala hiya fi haqiqatiha ar-ru'ya allati taqumu fil a'yun al-an wa fi khawasiha. Kita katakan wahai Asy'ariyah atau wahai Mu'tazilah, ketika kita di dunia kita melihat mungkin bentuk itu terrefleksi di mata kita. Tapi apakah kita katakan juga ketika kita melihat Allah berarti bentuk Allah terrefleksi di mata, maksudnya terbias, tercermin di mata, tergambar di mata? Kan enggak gini, enggak harus. Tapi kita tidak menolak bahwa Allah memiliki bentuk. Jadi bentuk Allah itu ada, tapi tidak harus sebagaimana di dunia. Kalau kita lihat air langsung berarti terrefleksi di mata, terbias di mata gitu. Nah, enggak harus kayak gitu. Karena konsep melihat di akhirat, kekhususan di dunia tidak sama dengan konsep melihat di akhirat dengan kekhususannya. Tapi qadar mushtarak itu tetap ada. Artinya sebagaimana yang dikabarkan oleh Nabi bahwa manusia melihat Allah di atas seluruh makhluk dengan mata kepala, berhadap-hadapan, Allah di atas makhluknya. Allah ketika di atas makhluknya tidak menyatu dengan makhluknya. Udah sampai di situ.
Adapun lawazim kekhususan yang ada di dunia kita samakan di akhirat, maka ini qiyasun fasid. Naam. Fa nahnu ini kita baca. Nah, wa inna ma naqulu hiya ru'yatun takunu ila jihatil 'ulu wa la nadri khawasaha wa kaifiyataha. Kita katakan kita melihat Allah dari arah atas, artinya kita di bawah, Allah di atas. Tapi konsekuensi lawazimnya apakah yang tabi', tercetak di mata, terbias, terrefleksi, Allahu a'lam. Nah, wadih. Makanya subhanallah, ini semua datang dari siapa? Datang dari konsep Aristoteles, dari filsafat Yunan, bahwa segala sesuatu yang dilihat harus apa? Harus yang tabi', harus tercetak di mata, harus tergambar di mata. Yang jelas kita melihat Allah nanti di akhirat, kita di bawah, Allah di atas, dan ada berhadap-hadapan, kan gitu maksudnya, muwajahah. Naam. Azan, fadhal.